Hari ulang tahun Nasdem ke-11 serasa hambar karena Pak Jokowi tidak hadir dan tidak menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun. Ini ada apa? Kok sampai presidennya Nasdem tidak memberikan ucapan selamat? Memang mulai berpisah atau karena marah Nasdem menampilkan Anies Baswedan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Hari ulang tahun identik dengan dirayakan oleh semua kolega. Salah satunya adalah orang nomor 1 di negeri ini. Sebelumnya kalian bisa melihat Partai Golkar dirayakan dan Pak Jokowi memberikan kalimat untuk menghidupkan suasana hari ulang tahun atau HUT Golkar waktu itu. Perindo pun ketika membuat kegiatan, Pak Jokowi juga hadir. Namun Partai Nasdem yang identik dengan presiden adalah atau Jokowi adalah presidennya Partai Nasdem, nggak muncul. Katanya mau memberikan ucapan selamat, nggak ada. Ini ada apa? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas, analisa, dan kita carikan solusi. Pertama kita baca di Republika, buntut Jokowi cuekin Nasdem, isu reshuffle kabinet dimuncul-munculkan. Wow, ini kalau tidak ada orang yang usil maka ini tidak terjadi. Dikit-dikit isu reshuffle kabinet, ini tinggal berapa saat lagi pemerintahan ini kemudian masih muncul reshuffle. Pasti ini ulahnya orang yang tidak bertanggung jawab, tapi ya biasa untuk memberikan semacam ancaman ataupun usilan terhadap Partai Nasdem. Kemudian yang kedua ada di CNN Indonesia, Surya Paloh soal Jokowi tak ucapkan HUT ke Nasdem, mungkin sibuk. Ini cara memberikan reasoning, ya memang mungkin sibuk antar Partai Nasdem. Kemudian di Detik, Surya Paloh, jika Jokowi katakan selamat tinggal Nasdem, ini kok sudah mulai selamat tinggal, ini bahaya ini. Kemudian yang terakhir di Kompas yang berbeda, Nasdem tak dapat ucapan HUT dari Jokowi, pengamat hubungan berada di titik terendah. Karena selama 2 periode, mulai 2014-2019, Nasdem terdepan untuk mengusung Pak Jokowi dan bersama-sama. Bahkan waktu itu ada konflik sama PDI, Nasdem di depan. Ayo pilih yang mana kalian? Oke, kita pilih yang di Detik. Surya Paloh, jika Jokowi katakan selamat tinggal Nasdem, Detik.com, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan partainya hingga saat ini masih menjadi sahabat sejati Presiden Joko Widodo. Paloh menekankan Nasdem hanya akan pergi jika Jokowi menyatakan tidak lagi membutuhkan Nasdem. Wah, ini gentleman ini. Kalau memang tidak membutuhkan, kami meninggalkan. Paloh mulanya mengklarifikasi perihal isu keretakan hubungan Nasdem dengan Jokowi. Paloh menyatakan hingga hari ini Jokowi masih presiden Partai Nasdem. Wah, ini kebesaran Partai Nasdem. Presiden Jokowi adalah presiden Partai Nasdem. Presiden Jokowi secara personal adalah seorang sahabat yang saya harapkan konsisten di dalam menjaga terminologi arti sesungguhnya dari persahabatan. Persahabatan dalam terminologi yang kita pahami adalah menerima segala
kekurangan dan kelebihan seorang sahabat. Kata Pak Loh, HUT ke-11 Nasdem. Wow, ini disampaikan ke publik. Jadi sepertinya menantang Pak Jokowi untuk berbicara sebetulnya apa maksudnya. Pak Loh menegaskan, dari perspektif partainya, Nasdem sampai hari ini masih berada di dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Nasdem tegasnya tetap akan memberikan dukungan penuh pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan. Nasdem sampai hari ini juga masih yakin berada di dalam koalisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Jadi kalau ada yang mencoba mengusik kita, Jokowi itu moh pada Nasdem, itulah frame yang dilakukan. Jokowi itu tidak suka pada Nasdem. Itu pasti menurut saya upaya-upaya yang dilakukan secara sistematik dan sengaja untuk merusak hubungan yang telah terjaga sedemikian rupa, kata Pak Loh. Jadi nggak mungkin itu terjadi. Meskipun ada orang yang usil, itu mengusik saja. Karena itu Pak Loh menekankan Partai Nasdem ingin tetap menjadi sahabat sejati Jokowi dalam suka dan duka. Lanjutnya, lain halnya jika Jokowi menyatakan tidak lagi membutuhkan Nasdem. Nasdem ingin menekankan dia ingin tetap sebagai sahabat sejati dalam suka dan dukanya seorang Presiden Joko Widodo. Ya, saya pikir memberikan suatu klarifikasi yang jelas dan pada hari ulang tahun kita yang ke-11. Lain halnya kalau memang sungguh-sungguh sahabatnya Nasdem. Presiden Jokowi yang menyatakan, "Selamat tinggal Nasdem, saya tidak butuh Anda." Itu lain halnya kalau itu yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Itu bukan. Kata Pak Surya Paloh, itu bukan. Bukan keinginan kita, itu bukan harapan kita, dan itu adalah kemenangan bagi mereka yang memang tidak menginginkan terjadi stabilitas nasional untuk tetap melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang sedang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Pecinta masa depan negeri, itulah yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh pada waktu HUT yang ke-11. HUT yang ke-11 itu kan HUT yang sesuatu ya, karena dilaksanakan pada tanggal 11 November, tanggal 11 bulan 11 itu sesuatu. Angka yang sangat cantik untuk merayakan HUT yang ke-11. Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Jadi perspektif dari Pak Surya Paloh melihat apa yang terjadi itu biasa, tetapi dalam bahasanya ya mungkin Pak Jokowi sedang sibuk. Tapi mungkin kalian juga bertanya, kok bisa sih, sesibuk apa sih orang itu? Kalau ngomong sibuk itu, kalau memang yang sebenarnya ya pasti ada kesempatan deh untuk hanya menulis selamat hari ulang tahun Nasdem atau membuat sebuah video di para ajudan datang kemudian ambil gambar, cukup tidak sampai 1 menit hanya ngomong selamat hari ulang tahun Nasdem. Itu kan sebetulnya mudah, tetapi Pak Surya Paloh di CNN di Indonesia, kalau tadi kan di Detik ya, itu kan cukup menyampaikan mungkin beliau sibuk. Itu kan sebuah kerendahan hati. Apa yang terjadi pasti semuanya ada apa ya. Menurut analisis saya, pertama, ini muncul konflik antara Partai Nasdem sama Pak Jokowi. Apakah ini dihubungkan dengan kenegaraan atau tidak? Kalau menurut saya sih, Partai Nasdem sebagai sebuah institusi partai politik, dan Pak Jokowi secara pribadi, bukan sebagai presiden. Tapi juga bisa ini adalah sebagai presiden. Karena apa? Ya kan agak sulit membedakan ini Pak
Jokowi secara pribadi, ataupun ini adalah Pak Presiden, maksudnya Pak Jokowi sebagai Presiden. Jadi kalau menurut saya, bagaimanapun Pak Surya Paloh mengatakan seperti itu, ini adalah ada sebuah konflik yang lagi serius, semacam dalam bahasanya peperangan itu terjadi gencatan senjata. Mengapa? Karena kalau kita membandingkan dengan partai-partai yang lain ketika membuat kegiatan, taruhlah misalkan PDI Perjuangan membuat kegiatan, Partai Golkar ataupun lainnya, Pak Jokowi selalu hadir dan minimal memberikan ucapan. Tapi di sini adalah Pak Jokowi tidak memberikan ucapan dan tidak hadir. Apakah Pak Jokowi tidak diundang? Pasti diundang, tapi tidak hadir. Yang kedua, sesudah terjadi konflik, apakah ini akan berefek terhadap yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh tadi? Seandainya, ini dalam bahasanya Pak Surya Paloh ya, seandainya Pak Jokowi tidak bersahabat lagi dengan Partai Nasdem, atau sudah tidak membutuhkan Partai Nasdem, maka ya Nasdem, Pak Surya Paloh akan ya tidak mendukung lagi. Apakah ini terjadi? Yaitu kan dalam bahasa seandainya yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh dalam pidato sebagai ketua umum di momentum yang sangat bagus tadi, yaitu di hari ulang tahun ke-11. Karena sampai hari ini memang belum ada semacam pernyataan tersebut bahwa Pak Jokowi belum mengatakan saya tidak butuh Nasdem, saya tidak terputus komunikasi dengan Nasdem, maka ya ini akan berjalan. Kalau itu terjadi, saya yakin bahwa Partai Nasdem akan lebih berani tampil bahwa saya tidak akan mendukung Pak Jokowi. Meskipun dalam prosesnya 2014-2019 itu adalah terdepan. Mengapa? Ini adalah perang urat saraf yang bagaimana keduanya menjaga untuk dari kalimat-kalimat yang tidak baik. Meskipun pada kesempatan ini yang terjadi adalah terjadi konflik. Konflik tidak harus kemudian diluapkan dengan kemarahan, terjadi putus komunikasi atau putus dukungan, tetapi sama-sama menjaga suasana supaya tidak semakin keruh. Kemudian yang ketiga, tadi kan kalau di Republika kan sampai dimunculkan isu reshuffle kabinet dimunculkan. Kalau menurut saya sih ini kok kecil kemungkinan ya. Karena kalau ini terjadi, maka yang dirugikan itu adalah Pak Jokowi. Yang mendapat untung itu adalah Pak Surya Paloh, maksudnya Partai Nasdem. Loh kok bisa? Kan menterinya sudah habis. Kan ada Menkominfo, pertanian dan lain-lainnya, lingkungan hidup. Kan bisa-bisa amunisi untuk menuju 2024 akan berkurang. Iya, secara kalkulasi matematis angka-angka terkait dengan kementerian, pos-pos kementerian memang berkurang dan itu secara hitungan matematis Partai Nasdem dirugikan, tetapi secara image Partai Nasdem akan mendapatkan perhatian khusus dari publik. Jadi semacam partai yang disia-siakan, dihabisin oleh penguasa sehingga malah mendapatkan sebuah keuntungan. Bahkan pada kesempatan ini Partai Nasdem itu sangat menunggu. Kalau memang berani ya di reshuffle saja. Itu yang ditunggu, dan itu meskipun tidak didesain, rakyat akan membela terhadap orang-orang yang dizolimi. Apakah ini bahasa dizolimi? Kalau menurut saya iya. Karena apa? Ini tinggal 1 tahun lebih sedikit. Kok diganti gara-gara sebuah keputusan partai. Keempat, kalau kita melihat di Kompas tadi,
bahwa hubungan berada di titik terendah. Apakah betul itu terjadi? Kalau menurut saya sih, ini merupakan konflik yang harus segera dicarikan solusi. Hubungan itu antara Pak Jokowi sama Pak Surya Paloh sangat dekat dahulunya, dan pada kesempatan ini kelihatannya ada diskomunikasi, miskomunikasi. Apa penyebabnya? Mungkin salah satunya adalah Pak Anies Baswedan sebagai yang ditampilkan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden. Pecinta masa depan negeri, apakah itu pertanda bahwa Pak Jokowi tidak mendukung Pak Anies Baswedan atau sangat tidak suka? Ya belum tentu juga. Pada beberapa kesempatan kemarin, Pak Jokowi pun menyampaikan mendukung terhadap Pak Anies Baswedan. Lebih khusus adalah ketika pada sebelum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan, kan sudah ketemu Pak Jokowi dan kelihatannya oke-oke saja. Tapi ya semua politik itu everything is possible. Jadi sangat tergantung pada suasana seperti apa sebuah peristiwa politik itu terjadi. Semoga bisa kita jadikan referensi untuk bagaimana menyiapkan 2024. Komunikasi politik itu perlu dibangun dengan baik, dan kalau ada yang mencederai terhadap salah satu kelompok, maka yang tercederai itu malah akan diuntungkan oleh sebuah proses tersebut. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.